Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Babul ahdas allati tubtilul wudu sudah selesai. Bab hadas yang membatalkan wudu telah selesai kita bahas. Selanjutnya kita membahas tentang babul istitobah. Bab istitobah. Apa itu istitobah? Istitobah itu persamanya adalah istinja. Babul istinja. Toharoh tapi bagian istinja. Istinja itu artinya bersuci dari najis. Kalau toharoh itu adalah bersuci dari hadas, istinja bersuci dari najis. Itu kekhususannya. Walaupun sebelumnya ada pembahasan toharoh itu ada dua macam, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Dan toharoh dari najis inilah disebut dengan al-istitobah atau disebut dengan al-istinja. Babul istitobati. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada dukhulal khala'i wa ma'ahu syai'un alaihi zikrullahi azza wa jalla fal mustahabbu lahu ayyan hihi lima ruya anas nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Idza arada dukhul khala'i, apabila ingin memasuki jamban, apabila ingin memasuki WC. Idza arada dukhulal khala'i, bila ingin memasuki WC, jamban, toilet. Wa ma'ahu syai'un alaihi, dan ia memiliki sesuatu, dan sesuatu itu di atasnya ada tulisan zikrullahi, ada tulisan zikir kepada Allah azza wa jalla. Di sesuatu itu ada tulisannya, dan tulisan itu isinya adalah zikir kepada Allah azza wa jalla. Fal mustahabbu lahu ayyan hihi, maka dianjurkan atau disunahkan untuk melepasnya, disunahkan untuk mengeluarkannya, melepaskan apa yang ia bawa tadi, karena di atasnya ada zikir kepada Allah. Misalnya bawa tulisan, di tulisan ini ada tulisan ayat Al-Quran, lepas. Atau ada cincin, di cincin itu ada tulisan misalnya Allah Muhammad, lepas. Di dalam, atau mungkin di dalam dompet, di dalam dompet itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, lepas dompetnya sebelum masuk ke dalam toilet. 5 ruya Anas nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal khala'a wada'a khatamahu. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi idza dakhalal khala'a, apabila masuk ke WC, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk jamban, masuk ke toilet, wada'a khatamahu, meletakkan cincinnya. Nabi itu kan pakai cincin. Nabi pakai cincin. Ketika Nabi masuk khala', masuk ke jamban, cincinnya dilepas. Cincinnya itu dilepas. Kenapa kok cincin Nabi dilepas? Lalu kalau cincin akik kita gimana? Nggak apa-apa kalau cincin akik itu. Cincin akik nggak apa-apa, kecuali di talinya itu ada kalimat-kalimat thayyibah. Di situ ada ayat Al-Quran, ada kata-kata kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang memiliki cincin itu ada kalimat thayyibahnya, lepas. Rasulullah juga begitu lepas. Kenapa? Karena cincin Rasulullah itu ada kalimat thayyibahnya di situ. Di situ ada kata-kata di dalam cincin Rasulullah SAW itu, kata-kata di dalam Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama wadu'ahu li'annahu kana alaihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cincin Nabi itu ketika Nabi masuk ke dalam WC kok dilepas? Karena di atas cincin Nabi itu, maksudnya di cincin Nabi itu tertulis kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apa kalimatnya? Kalimatnya itu adalah Muhammadur Rasulullah. Di situ tertulis Muhammad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada kalimat Muhammadur Rasulullah.
Wa yustahabbu ayyakula idza dakhala khala'a bismillah. Demikian juga disunahkan, wa yustahabbu disunahkan idza dakhala khala'a apabila memasuki jamban, memasuki WC, apa yang disunahkan? Mengucapkan bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Mau lengkapnya juga boleh, bismillahirrahmanirrahim, begitu masuk ke jamban. Yang paling utama, yang paling ringan, yang paling mudah diingat adalah bismillahi, walaupun ada doa panjangnya. Doa panjang setelah bismillahi atau dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dalam jamban. Di situ ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ketika masuk ke jamban yang panjangnya seperti itu. Nah, paling tidak di sini dijelaskan oleh Imam Syirazi, Abu Isa Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, kalau mau masuk ke dalam jamban itu mengucapkan bismillahi. Apa dasarnya kita masuk ke jamban kok harus mengucapkan bismillahi? Kan setiap sesuatu yang kita lakukan itu kan ada dasarnya, harus memiliki dasar. Nah, kita disuruh oleh Rasulullah masuk ke dalam jamban berdasarkan dengan mengucapkan bismillahi, itu berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, satrun ma baina aurati ummati wa ayunil jinni bismillahi. Satrun tutup satrun penghalang, ma baina aurati ummati antara umatku, aurat-aurat umatku, wa ayunil jinni dan mata-mata bangsa jin, bismillahi, dan mengucapkan bismillahi. Ingat ketika kita masuk ke jamban ataupun masuk ke dalam kamar mandi, khususnya yang perempuan ini, ketika masuk ke jamban, masuk ke WC, ucapkan bismillahi. Kenapa? Pada saat orang masuk ke jamban itu tentu buka auratnya. Kalau masuk ke WC, sekurang-kurangnya buka celananya. Bagian terpenting yang harusnya ditutup itu terbuka di situ. Kenapa? Karena mau buang hajat. Maka supaya jin tidak melihat bagian terpenting itu, tidak melihat aurat itu, maka seseorang itu harus membaca bismillahi. Ketika membaca bismillahi, mata jin tertutup. Yang pengen nengok tertutup. Kayak apa sih bagian terpenting itu? Ditengoknya penasaran, dia nggak bisa lihat karena kita telah membentengi dengan kalimat bismillah. Begitu juga ketika kita di kamar mandi. Ketika kita di kamar mandi, kemudian pada saat di kamar mandi kita telanjang bulat, itu sebetulnya sudah terbahas. Nanti ini ada pembahasan selanjutnya pada bab sholat. Ketika seseorang itu mengambil ketika seseorang itu masuk ke dalam kamar mandi, itu tentu ketika dia mandi itu telanjang bulat. Ketika dia telanjang bulat, ya tentu memang ada penjelasan bahwa mandi itu tidak boleh telanjang bulat, walaupun boleh juga telanjang bulat. Kenapa? Mandi telanjang bulat di dalam kamar mandi itu boleh karena yang dikatakan tidak boleh buka aurat itu adalah buka aurat dari pandangan manusia. Jadi artinya tidak boleh dilihat oleh manusia. Manusia banyak tidak boleh melihat dia telanjang. Tapi ada juga pendapat tidak boleh buka aurat itu ya tidak boleh kapan saja. Baik manusia melihat maupun tidak melihat tetap nggak boleh telanjang. Makanya orang yang seperti itu mandinya pakai kain. Dia mandi ditutup pakai kain. Nah, kan banyak orang yang nggak mau ribet. Kalau mandi buka saja bajunya, boleh mandi buka baju seperti itu, boleh dengan syarat di tempat yang kosong, di tempat yang tidak ada orang lain. Oleh karena itu pada saat kita mandi dengan pakai pakaian yang sudah dilepas itu tadi, supaya terbebas dari pandangan jin, tidak diintip oleh jin, maka ucapkan bismillahi. Nah, pada saat kita mau mandi, sebelum masuk ke kamar WC atau kamar mandi itu kita mengucapkan bismillahi, maka mata jin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat bismillahi itu adalah satrun, adalah penutup. Penutup apa?
baina aurati ummati wa ayunil jinni, antara aurat umatku dan mata jin. Mata-mata jin tidak bisa melihat orang ketika dia membaca bismillah. Wa yustahabbu ayyakula, dan setelah membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Disunahkan untuk berdoa seperti itu. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khaba'ith, dari kotoran, wal minal khubuthi, dari kotoran, wal khaba'ith, dan dari segala macam kotoran. Begitu masuk ke WC kita berdoa seperti itu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala yang kotor. 5 ruya Anas. Doa ini, kenapa kita membaca doa ini pada saat kita masuk WC? Itu karena berdasarkan riwayat Anas. Anas telah membuktikan bahwasanya kita begitu masuk WC ada doanya, yaitu berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a faqala dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk WC, Nabi senantiasa melakukan doa seperti itu. Itu riwayat Anas. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi setiap masuk ke dalam WC itu sebelumnya mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa yaqulu idza kharaja, ketika keluar, wa yaqulu idza kharaja, ketika keluar dari mana? Keluar dari WC. Ada doa juga. Wa yaqulu idza kharaja, dan ketika keluar dari WC berdoa juga. Apa doanya? Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Begitu kalau keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranaka, aku mohon ampunanmu, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku, wa 'afani, dan menyehatkan aku. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Aku mohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menyehatkan aku, yang telah menghilangkan penyakit dariku dan telah menyehatkan aku. 5 ruya Abu Dawud radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Dawud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala'i, ketika Nabi itu keluar dari khala, keluar dari WC, keluar dari jamban, keluar dari toilet, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Itu doa Nabi ketika keluar dari jamban, ketika keluar dari WC, ketika keluar dari khala, ketika keluar dari toilet. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang adhaba, telah menghilangkan, 'anil adza, penyakit dariku, wa afani, dan menyehatkan aku. Jadi itu doa Rasulullah ketika keluar dari jamban. Waruat Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan, qalat, beliau berkata, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghaiti, tidak sekalipun ma kharaja, tidak sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar minal ghaiti, dari WC, dari buang hajat, sekalipun Rasulullah tidak pernah keluar dari buang hajat, illa qala, kecuali beliau berdoa. Apa doanya? Ghufranaka, dan seterusnya. Kecuali berdoa ghufranaka, aku mohon ampunanmu, dan seterusnya tadi. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Jadi Rasulullah tidak sekalipun, dalam riwayat Aisyah, tidak sekalipun keluar dari WC, keluar dari jamban, tidak berdoa. Beliau selalu berdoa. Apa doanya? Itu tadi, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Wa istahabbu ayyuqaddima fid dukhuli rijlahul yusra, dan disunahkan, wa istahabbu, dan disunahkan, ayyuqaddima, agar mendahulukan, fid dukhuli,
ketika masuk ke dalam jamban rijlahul yusra, kakinya yang kiri. Jadi disunahkan ketika masuk jamban, ketika masuk WC, ketika masuk toilet itu dahulukan kaki yang kiri, jangan mendahulukan kaki yang kanan. Jangan terbalik-balik. Ketika kita masuk jamban pakai kaki kanan, pada saat kita masuk masjid pakai kaki kiri, ya itu terbalik itu. Ketika kita masuk masjid mestinya pakai kaki kanan, mendahulukan kaki kanan. Ketika masuk jamban mendahulukan kaki kiri, itu yang tepat. Jadi disunahkan ketika masuk jamban, ketika masuk WC, ketika masuk kakus, ketika masuk toilet itu mendahulukan kaki yang kiri. Wafil huruji rijlahul yusra, dan ketika keluar dari WC mendahulukan yuqaddimu rijlahul yusra, mendahulukan kakinya yang rijlahul yumna, bukan yusra. Ketika keluar dari WC itu disunahkan untuk mendahulukan kaki yang kanan. Masuk WC kaki kiri didahulukan, keluar WC kaki kanan didahulukan. Li'annal yusra lil ada. Nah, sekarang ada alasannya ini. Kenapa kok mendahulukan kaki kiri dan kenapa membelakangkan kaki kanan? Kemudian begitu keluar mendahulukan kaki kanan dan membelakangkan kaki kiri. Kenapa ketika masuk WC kok harus kaki kiri dulu, begitu keluar dari WC kok kaki kanan dulu? Itu kenapa? Imam Syirazi menjelaskan, Abu Isa Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab ini beliau menjelaskan li'annal yusra lil ada, karena kaki kiri itu untuk penyakit, untuk kotoran, untuk penyakit kaki kiri itu. Wal yumna lima siwahu, sementara yang kanan itu untuk obatnya atau penyeimbangnya. Nah, begitu. Kaki kiri itu disodorkan untuk penyakit, kaki kanan itu disodorkan untuk penawarnya gitu. Jadi sama dengan ketika ada lalat masuk ke dalam minuman, maka ditenggelamkan sekalian. Karena di dalam lalat itu sayap sebelahnya mengandung penyakit, sayap sebelahnya mengandung penawarnya. Jadi begitu ditenggelamkan menjadi netral. Begitu juga ketika masuk WC, kaki kiri itu menghadapi penyakit, kaki kanan itu penawarnya. Jadi netral, tidak ada penyakit lagi. Oleh karena itu disunahkan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika masuk WC pakai kaki kiri, ketika keluar WC masuk kaki kanan. Sementara itu ada penjelasan dari Habib Lutfi, ulama favorit saya. Beliau menjelaskan ketika masuk WC itu kenapa kok pakai kaki kiri, kenapa kemudian keluar pakai kaki kanan, atau kenapa masuk WC keluar kaki kiri terus disusul dengan kaki kanan. Beliau menjelaskan kaki kiri ini urusannya ke jantung, ke paru-paru, ke jantung gitu. Jadi kaki kanan ini sebagai penawarnya. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Ya, kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh Abu Isa Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi ini. Kaki kiri dihadapkan kepada penyakit, kaki kanan sebagai penawarnya. Begitu masuk kaki kiri diikuti kaki kanan, maka netral, tidak ada lagi penyakit. Wa in kana fis sahra'i, lalu bagaimana kalau buang hajat itu tadi kalau di WC, di jamban. WC jamban otomatis tempat itu tertutup. Tidak ada yang namanya toilet zaman sekarang ini terbuka tempatnya. Yang namanya WC jamban itu udah otomatis tertutup, karena itu adalah tempat khusus itu. Lalu bagaimana wa in kana fis sahra'i, kalau seandainya di tanah lapang, di gurun pasir gitu. Bagaimana kalau seandainya di gurun pasir, tanah lapang? Fis sahra'i ab'ada, kalau seandainya di gurun pasir menjauh. Jangan asal setiap gurun pasir kencing situ, asal di gurun pasir berak di situ, jangan.
Kalau fi sahra'i ab'ada, kalau di gurun pasir itu menjauh. Menjauh dari mana? Menjauh dari gerombolan orang, menjauh dari mata orang. Jangan di situ banyak orang langsung duduk aja di situ terus buka auratnya, jangan. Nah, itu sama dengan kucing yang seperti itu. Jadi ketika di gurun pasir menjauh dari orang dulu, kira-kira sepi gitu, baru dikeluarkan hajatnya begitu. 5 ruya, berdasarkan riwayat Al-Mughirah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Al-Mughirah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dzaba ilal ghaiti ab'ada. Berdasarkan riwayat Al-Mughirah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza adhaba, apabila idza dzahaba ilal ghaiti, kalau Nabi itu mau buang hajat, pergi untuk buang hajat, ab'ada, Nabi menjauh dari orang-orang. Wayasturu, kemudian setelah menjauh, wayasturu anil uyuni, kemudian Nabi sudah menjauh itu terus menutup diri dari pandangan banyak orang, bisyai'in, dengan sesuatu. Ada kain, boleh kainnya dibuka untuk nutupi di depannya gitu. Ada kayu, bisa kayu itu nutupi. Ada triplek lebar, bisa triplek lebar itu ditutupi. Jadi ditutupi, yang jelas ditutupi dengan sesuatu. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita falyastur, kata Rasul begitu. Man atal ghaita, siapa orang yang buang hajat, falyastur, hendaklah ditutup. Bukan hajatnya yang ditutup, orangnya ditutup supaya tidak dilihat oleh orang lain auratnya. Fa in lam yajid, kalau seandainya tutupnya tidak ada, illa ayyajtama'a kathiban minar rimali. Kalau seandainya tutupnya nggak ada gimana? Walaupun tutupnya nggak ada, maka harus juga ditutup. Walaupun menutupnya itu hanya dengan kumpulan-kumpulan pasir. Artinya pasir itu digunduki tinggi-tinggi begitu, dikeruk dalamnya sudah, dia beraknya di dalam itu. Jadi dirinya itu seakan-akan tertimbun oleh pasir. Jadi ditutupi dengan gundukan-gundukan pasir. Maka ketika buang hajat tetap wajib ditutup. Maka dikatanya fa in lam yajid illa ayyajma'a katsiban minar rimali falyastur bihi. Walaupun seandainya tidak ada penutup, maka hendaknya ditutup dengan pasir yang digunduk-gunduki itu, yang disusun-susun supaya bisa melindungi dirinya dari pandangan orang. Setelah menutup dari pandangan orang, apalagi wala yastaqbilul kiblati, tidak boleh buang hajat di tempat yang lapang, di tempat yang terbuka seperti itu dengan cara menghadap kiblat. Tidak boleh, jangan menghadap kiblat. Fala yastadiruhu dabaro yadbaru. Fala yastadiruhu, jangan juga membelakanginya. Tidak boleh menghadap kiblat, pun pula tidak boleh membelakangnya. Kalau di sini tertulis wala yastadiruhu, seharusnya ini wala istadbaro yastadbiru, mestinya wala yastadbiruhu, artinya begitu. Karena ini membelakangi, istadbaro yastadbiru, membelakangi. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dzahaba ahadukum idal ghaiti, idza dzahaba, apabila pergi ahadukum, salah satu di antara kalian, idal ghaiti, ke jamban untuk buang hajat, fala yastaqbilul kiblata, jangan menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan jangan pula untuk membelakanginya. Ketika pergi kalian buang hajat di tanah lapang itu, jangan menghadap kiblat, pun pula jangan membelakangi kiblat. Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat. Bigo itin wala baulin, baik itu pada saat buang hajat berak ataupun buang hajat
kencing. Jadi buang hajat berak, buang hajat kencing itu tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan Imam Malik. Jadi diriwayatkan oleh orang banyak hadis ini. Artinya memang kita disunahkan ketika menghadap kiblat jangan buang hajat, baik itu berak maupun kencing menghadap kiblat, pun pula jangan membelakangi kiblat. Wa yajuzu dzalika fil bunyani. Wa yajuzu dzalika fil bunyani lima ruwat Aisyah radhiyallahu anna nasan kanu yakrahuna istiqbalal kiblati wa yafrujunahum faqala Rasulullah SAW wa qad fa'alu hawwalu bimakdatai ilal kiblati. Jadi kalau seandainya di tempat bangunan, di tempat yang ada penghalangnya, wa yajuzu dzalika, itu pun juga boleh fil bunyani, di tempat bangunan, artinya di tempat yang ada dindingnya, di situ boleh. Tidak boleh tidak menghadap kiblat, pun pula tidak membelakangi kiblat. Di marwan Aisyah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu an, anna nasan, bahwasanya banyak orang kanu yakrahuna istiqbalal kiblati, mereka tidak suka ketika buang hajat itu menghadap kiblat. Bifurujihim, dengan kemaluan mereka. Artinya orang tidak suka buang hajat, kemaluan mereka menghadap kiblat. Dalam kondisi terbuka, kemaluannya menghadap kiblat. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, waqad fa'aluha, orang-orang itu telah mempraktekkan apa? Mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Buang hajat tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Hawwalu bimak adatai ilal kiblati. Hawwalu di sini artinya pindahkan, bimak adatai, dengan tempat dudukku ilal kiblati, ke arah kiblat. Artinya disuruh menghalangi dengan tempat duduk itu supaya kemaluannya tidak langsung menghadap kiblat. Wali anna fi sakhra'i khalqan, karena kenapa kok di padang pasir atau di tempat yang lapang itu kita tidak boleh buang hajatnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Kenapa kok tidak boleh? Li'anna fis sakhra'i khalqan, karena di padang pasir itu atau di tempat yang lapang itu, di situ ada makhluk juga. Makhluk apa? Minal malaikati wal jinni, makhluk dari jenis malaikat maupun dari jenis jin. Jadi malaikat itu ada yang berada di tanah lapang, ada yang berada di padang pasir, menyebar di mana-mana, termasuk di tanah lapang itu tadi. Karena di situ ada malaikat, ada jin, di situ di tempat padang pasir itu ada makhluk dari jenis malaikat maupun jin, maka kita tidak boleh buang hajat di situ menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi nggak boleh di situ kita menghadap kiblat, karena di situ ada jenis makhluk dari malaikat dan dari jin. Dan mereka itu makhluk dari jenis malaikat dan jin itu yusalluna, mereka juga sholat di situ, sedang beribadah. Masa dia sedang beribadah kita nyodori kemaluan kita di hadapannya? Itu kan nggak etis yang seperti itu. Yusalluna fa yastaqbiluna bi furujin. Kalau kita buang hajat di situ, kemudian membuka membuka kemaluan kita di situ menghadap kiblat, itu artinya sama dengan ketika mereka itu sedang sholat di situ, mereka menghadap ke kemaluan kita itu. Ketika kita menghadap kiblat, maka dia akan menghadap ke bagian belakang kita, burit. Ketika kita menghadap membelakangi kiblat, berarti akan melihat ke kemaluan kita, menghadap di situ. Kan nggak enak di situ. Lagi sholat, lagi kita buang hajat, jin atau malaikat sedang sholat di situ, maka tidak boleh. Walaisa fil bunyani dzalika, tetapi kalau di kalau di tempat yang tertutup,
WC yang ada dindingnya, tidak seperti itu. Jadi ketika di WC boleh kita tidak menghadap kiblat atau boleh juga kita menghadap kiblat. Kalau di WC, kenapa? Kalau di WC tidak seperti itu karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Dinding itu tadi. Wala yarfa'u thawbahu. Ketika kita buang hajat, jangan cepat-cepat untuk mengangkat kain kita. Belum apa-apa sudah dibuka tinggi-tinggi. Jangan seperti itu. Tunggu dulu. Kalau kira-kira nanti mengandung najis baru diangkat. Kalau tidak jangan cepat-cepat mengangkat kain. Wala yarfa'u thawbuhu hatta yadnu minal ardi. Sampai kain itu ngelesreh. Apa ngelesreh itu? Sampai kain itu menyengser ke tanah. Begitu mau menyengser ke tanah, diperkirakan nanti akan mengganggu dan terpercik oleh najis, baru diangkat. Jadi fala yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardi. Jangan mengangkat kainnya kecuali kain itu sudah nyampe ke mau nyampe ke air, kain itu sudah mendekati bagian lantai. Kalau sudah mau mendekati ya diangkat. Wa yartadu maudi'an lil bauli. Kemudian pada saat kita mau buang hajat itu yartadu maudi'an lil bauli, harus memeriksa tempat untuk kencing itu, tempat untuk buang hajat itu harus diperiksa. Jangan sampai tempat buang hajat itu akan menyebabkan najis muncrat atau mantul kepada kita. Jadi ketika kita buang hajat, jangan sampai kita buang hajat itu pada waktu masuk ke WC kita mendahulukan kaki kanan, tapi harus mendahulukan kaki kiri. Kenapa? Walil yusra ada, karena kaki kiri itu adalah dihadapkan pada penyakit, sementara kaki kanan adalah penawarnya. Jadi kaki kiri ini adalah masuk di dalamnya itu ada penyakit, kaki kanan ini penawarnya. Jadi netral, kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit. Dan jangan lupa pada saat masuk kita membaca doa Bismillahi, sekurang-kurangnya seperti itu. Bismillahi, lengkapnya lagi Bismillahirrahmanirrahim, lengkapnya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan begitu maka mata jin yang nakal tidak akan bisa melihat aurat kita. Demikian juga pada saat kita mau mandi, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke kamar mandi, kita buka baju, mata jin tidak akan bisa melihat kita. Lalu nanti ketika keluar dari WC, kita juga membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi ataba anil ada wa afani. Kalau kita buang hajatnya di tempat yang tanah lapang, menjauh dari kerumunan orang, kemudian membuat penutup. Kenapa kok membuat penutup? Supaya nggak dilihat oleh orang. Kalau seandainya penutup tidak ada, apa seadanya yang ada di situ. Kalau adanya hanya pasir, pasirnya itu digundukin supaya bisa menghalangi kita untuk membuang hajat itu tadi sehingga orang tidak mengganggunya. Kemudian apalagi jangan menghadap kiblat. Kalau kita buang hajat di padang pasir, di tempat yang terbuka, jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Kenapa? Di tempat itu bisa jadi ada makhluk Allah baik dari jin maupun malaikat sedang melakukan sholat. Masa mereka melakukan sholat menghadap ke belakang kita, ke pantat kita, enggak enak, atau membelakang atau menghadap ke kemaluan kita, kan nggak enak yang seperti itu. Makanya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Berbeda ketika di dalam bangunan. Ketika di dalam bangunan itu boleh kita menghadap kiblat atau boleh kita membelakangi kiblat, atau boleh juga tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Kenapa? Kalau seandainya kita membelakangi kiblat atau menghadap kiblat di situ, ketika ada jin atau malaikat yang sholat di situ, tidak mungkin jin malaikat itu sholat di tempat di dalam WC itu. Mereka sholat mesti di luar WC. Makanya ketika dia sholat, dia menghadap ke dinding dulu, tidak langsung menghadap ke bagian aurat kita, begitu. Nah, lalu ketika kita mau buang hajat itu kan masih pakai pakaian tuh. Ketika masih pakai pakaian itu, ketika duduk jangan langsung diangkat dulu, kecuali kalau sudah mendekati lantai bawah, kira-kira mau nyengser ke bawah, baru diangkat. Kenapa? Hati-hati supaya tidak terlihat oleh orang lain. Penjelasan awal pengantar dari babul istitobah, bab istinja ini belum selesai, baru separuh. Insya Allah nanti akan
kita teruskan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal